Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Amir Arasi dengan NPM 203516516126, jurusan Ilmu Komunikasi, mata kuliah Psikologi Komunikasi Ruang 1. Kali ini saya akan membahas tentang PPT yang telah saya buat. Bab 1. Pendahuluan. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah cara dalam mempertahankan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia dimanapun. Dan manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu bisa dikatakan masuk dalam garis kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dua akibat buruk yang merongrong martabat kemanusiaan mereka yang terkena. Pertama, kemiskinan berarti bahwa kebutuhan dasar mereka yang miskin sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat tidak terpenuhi. Kedua, kemiskinan mengakibatkan ketergantungan total mereka yang miskin dari kemauan orang golongan lain. Pada umumnya, petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Hasil penelitian Lemmer menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara petunjuk pada media massa dan perkembangan sosial, ekonomi, serta politik pada suatu negara. Paradigma lama komunikasi pembangunan menekankan pada proses komunikasi manusia yang dalam model komunikasi linear konvensional. Model ini merupakan gambaran proses komunikasi yang berlangsung secara linear dari sumber kepada penerima melalui media. Bab 2. Kerangka teori. Konsep gaya komunikator diperkenalkan oleh Robert Norton sebagai the way on variable, non-variable, and paraverbal interact to single how Luther meaning should be taken, interpreted, filtered, or understood. Norton mengelompokkan 9 jenis gaya komunikasi yang tidak hanya mewarnai arti sebuah pesan namun juga meneguhkan identitas personal. Gaya dramatis menyuapkan gaya individu yang bisa menguasai keadaan, seringkali melemparkan gurauan dan cerita ketika komunikasi dengan orang lain. Gaya berkesan merupakan gaya komunikasi yang merangsang orang lain sehingga mudah diingat, misalnya dengan pakaian yang khas dan tidak mudah dilupakan. Komunikasi yang efektif apabila komunikatornya memiliki kredibilitas. Ethos diartikan sebagai sumber kepercayaan yang ditunjukkan oleh seorang orator bahwa ia memang pakar dalam bidangnya, sehingga oleh karena orang ahli maka ia dapat dipercaya. Seorang komunikator yang handal mau tidak mau harus melengkapi dirinya dengan dimensi ethos. Ini memungkinkan orang lain menjadi percaya. Seorang teoritik, ethos bukanlah variabel tunggal, melainkan ethos memiliki atau terdiri dari beberapa dimensi, yaitu kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Pathos diartikan sebagai embauan emosional yang ditunjukkan oleh seorang reaktor dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang mengakibatkan kegairahan dengan semangat yang berkobar-kobar pada khayalan. Bab 3. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor dalam Moleong. Dalam penelitian ini, kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok seseorang.
Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Metode ini juga menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif Bogdan dan Taylor dalam Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang yang perilaku yang dapat diamati. 1.5 Teknik pengumpulan data dan langkah penelitian. Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Langkah-langkah penelitian terdiri dari pralapangan, pekerjaan lapangan, dan analisis data. Menurut Loveland, dalam Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 1. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama. Kedua, walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua. 3. Persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara. 4. Catatan lapangan yang merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Bab 4. Pembahasan. Orang-orang yang miskin tidak dapat hidup secara wajar. Mereka tidak dapat memperoleh pengobatan yang wajar meskipun sederhana saja. Kemiskinan membuat seorang lemah dalam perjuangan kehidupan yang dalam kebudayaan, makin secara terbuka atau tertutup, berupa persaingan untuk merebutkan barang kebutuhan yang langka. Karena ketergantungan total itu, golongan miskin sudah menjadi korban realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam beberapa tayangan program televisi tersebut menampilkan masyarakat miskin perdesaan yang didominasi Muslim. Namun secara acak pada beberapa tayangan televisi yang penulis pilih menampilkan masyarakat dengan simbol Islam menjadi sorotan dalam tayangan dengan tema kemiskinan tersebut. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan mewujudkan nilai-nilai, sikap mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. 1.6 Program acara Gemari di TVRI. Acara yang kami pilih adalah program talkshow di TVRI Pusat mulai Februari 2007 hingga kini. Acara ini tayang 1 kali per bulan. Kemiskinan lah yang membuat keluarga-keluarga kurang mampu tidak ada biaya untuk membawa anaknya ke rumah sakit atau memberi kecupan gizi. Gambar di bawah salah satu tayangan Gemari di TVRI dengan pembawa acara Haryono Suyono bersama Dewi Huges. Tujuan utama yayasan adalah membangun sumber daya manusia, utamanya dari keluarga kurang mampu, dengan menempatkan yayasan sebagai wadah bagi masyarakat untuk bergotong royong mewujudkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup mandiri. Harapannya adalah bahwa dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, keluarga Indonesia mampu memberi perhatian yang baik pada kegiatan KB, kesehatan, dan anak-anak sekolah. Yayasan Mandiri memberi prioritas dengan memperdayakan perempuan karena sehari-hari kaum ibu bergulat mengembangkan sosialisasi dengan anak-anaknya. Dalam masyarakat atau keluarga miskin, biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan suami. Peran istri terbatas mengurus anak atau keadaan rumah tangga di rumah. Padahal keluarga kurang beruntung umumnya mempendidikan rendah, keterampilan juga rendah. Jangan berpikir untuk jangka panjang. Bab 5. Kesimpulan. Penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, minim fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, mendorong beberapa media mengupayakan solusi terhadap masalah pembangunan, perjuangan, dan pengabdian segelintir
orang yang memiliki kepedulian terhadap kondisi ini adalah contoh yang patut diapresiasi, seperti ditampilkan dalam beberapa program televisi seperti Gemari, Beritani, dan Pengabdian. Program atau produk yang dihasilkan media massa selayaknya mengambil peran dalam jurnalis pembangunan sebagai cara partisipasi dalam pembangunan. Sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.